Oke, balik lagi di Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Tadi kan kita udah masak, udah ngoven kuenya ya, Ci ya? Iya. Sekarang kita mau bikin isiannya dulu nih. Bikin isian sama mau bikin krimnya. Jadi untuk kita mau bikin karamel sama whipped creamnya nanti ya di atasnya ya. Habis ini ya. Habis ini. Ya. Nah, buat bahan-bahannya apa aja? Ini dia bahan-bahannya. Gula pasir, coklat bubuk, air hangat, krim, whipping cream. Inilah bahan-bahannya. Oke, jadi tadi itu bahan-bahannya. Sekarang kita mau bikin karamel dulu sih yang pertama. Jadi karamel itu basically cuma 3 bahan. Dia ada gula pasir, air sama krim. Jadi nanti yang bikin dia creamy tuh si krimnya itu. Jadi sekarang kita mau bikin karamel dulu. Jadi sekarang kita ke arah kompor aja. Oke. Cici boleh bantu aja di sini. Aku di sini ya. Kita apinya itu kalau teman-teman mungkin apinya kompor konvensional, make sure apinya tuh kecil banget, kecil di bagian atas. Nah, tapi tuang gulanya sebelum si apinya nyala. Jadi ini Cici boleh tuangin semuanya dulu aja. Jadi sebelum apinya nyala nih sebelum apinya nyala. Taruh di tengahnya aja, jangan disebar. Oh, kenapa harus di tengahnya aja? Jadi karena kita mau ngaduk dulu supaya dia biar gak cepet gosong. Karena kalau bikin karamel banyak teman-teman mungkin lebih gampang gosong kali ya gitu kan. Karena dia gula, pure gula, kalau kena api ya pasti otomatis dia gosong. Udah nih. Udah? Kalau Ya, udah nih Cici boleh diaduk pakai spatula sampai si gulanya ke-coat sama air. Kalau udah ini aku akan nyalain kompornya di api yang paling kecil. Nah ini sesudah ini jangan diaduk dulu sampai dia warnanya coklat. Nah meanwhile sambil nunggu, ini aku akan bikin pasta coklat buat nanti si cooking creamnya, si krimnya. Nah ini kalau dia gulanya mulai ini gimana nih? Diamin aja dulu. Diamin aja ya nggak apa-apa ya. Ini aku bikin pasta coklatnya dulu, cuman cocoa powder dicampur air, terus diaduk aja. Pasta coklat. Iya. Mau ditambahin kopi juga boleh ya teman-teman, atau enggak ditambahin coklat leleh itu juga nggak apa-apa. Ini kalau udah jadi kayak begini kentalnya, udah kita set aside dulu aja. Kita boleh naikin apinya ke medium, jadi biar dia lebih cepat gosong. Oke, ini kan dia udah mulai coklat sih, jadi boleh diaduk lagi. Diaduk ya. Sampai warnanya rata aja. Jadi kan ini masih ada yang putih-putihnya nih. Yeah. Nah, kita mau bikin semuanya dia coklat dulu. Jadi warnanya kayak karamel. Kalau dia udah diaduk ya. Once dia udah mulai coklat, iya, itu udah bisa diaduk. Tapi kalau dia belum coklat, belum ada tanda-tanda kegosongan, belum ada tanda-tanda burn, itu jangan diaduk dulu. Nah, kalau udah kayak gini nih boleh dimatiin atau nggak remove dari panasnya. Karena kita nggak mau dia terlalu gosong. Kalau lo pakai kompor konvensional sih yang emang harus jauh lebih Mudah. hati-hati sebenarnya, karena apinya kan Cepet ya. nggak bisa kita kontrol ya. Kalau di sini kalau kompor induction kan mungkin lebih gampang aja. gitu. Ini kalau udah, ini aku tuangin krimnya. Oh, krim. Biar dia creamy. Dituangnya harus lagi panas-panas gini lagi ya. Panas dan udah dimatiin dari api, karena kalau enggak dia meletup-meletup gitu. Jadi udah itu baru. Nah ini kan dia akan keras lagi nih, Ci. Iya. Nah ini bisa dinyalain lagi. Menyatu ya jadinya. Ini kan udah mulai keras. Kita kecilin lagi di yang paling rendah. Yang kali ini kita udah nggak mau ngehitamin lagi, cuman asal dia si krimnya mix sama si combine sama si karamel yang tadi. Oke, ini udah jadi karamelnya, teksturnya udah jadi jauh lebih creamy. Sekarang ini aku tuang dulu karena biarin dia lebih dingin dulu sedikit karena kita mau isi ke si cake-nya. Kita tunggu dia dingin dulu kali sampai dingin ya, berarti karena baru bisa dipakai. Oke, meanwhile kita nunggu dia dingin, kita mau balik lagi ke sini aja. Ya, kita bikin apa lagi nih? Whipped creamnya. Oke, whipped cream. Iya, ini whipped creamnya aku pakai yang
non dairy. Jadi teman-teman juga bebas. Kalau krim itu juga ada banyak banget jenisnya. Ada yang krim dairy, ada non dairy, ada yang setengah-setengah. Nah itu feel free mau pakai apapun, bebas. Yang penting disesuaikan aja sama seleranya. Ini aku pakai yang non dairy. Make sure kalau bikin whipped cream dingin dan baru keluar dari kulkas gitu. Kalau nggak dingin, itu bisa kenapa? Memang Lin ya? Dia nggak jadi, dia nggak akan ngembang gitu. Nggak ngembang ya tuh. Betul, apalagi tips-tipsnya benar-benar penting, meskipun hanya urusan harus benar-benar dingin, itu bisa menjadi salah satu kegagalan nih dalam bikin kue jadinya. Apalagi kalau dia yang non dairy, kalau non dairy itu lebih rinci lagi. Jadi make sure selalu di stok di kulkas. Ini aku mix dulu. Ini pakai medium to high aja. Medium high aja ya. Kita mau masukin. Berapa lama nih Lin? Ini Mixernya 2-3 menit. Oh, hanya 3 menit ya. Ini Jadi si karamel nanti akan kalau udah kelar nih akan kita dicampur ya. masukin ke kuenya. Jadi kita umpetin dalam kue. Jadi kuenya nanti ada feel karamelnya. Ya. Gitu. Ini udah separuh ngembang. Ini aku masukin si coklat yang tadi. Oke. Kebetulan aku di sini krimnya udah manis. Kalau di rumah nggak ada krim yang nggak manis, itu bisa ditambah gula aja sekitar 1 sendok makan atau nggak sesuai selera. Oh, kalau ini udah manis ya. Iya. Kalau orang yang demen misalkan nih anaknya suka pengen stroberi rasanya atau apa, gimana tuh? Itu bisa pakai sebenarnya kalau mau gampang pakai strawberry puree. Pokoknya motonya kalau di CBC menghindari yang bubuk-bubuk instan ya kita ya. Kalau bisa bikin sendiri. Kalau emang bisa kenapa ada yang lebih sehat kenapa enggak? Betul, biar sehat sebenarnya. Oke, ini kita tinggal tunggu si mixernya ngembang aja. Jadi kalau kita angkat dia udah padat. Kalau udah, ini abis ini kita masih nunggu kuenya mateng. Jadi sambil nunggu kuenya mateng dan agak dingin sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Everyone can cook.